Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang terjebak dalam novel Kisah Sang Putri Terbuang. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Terseret ke dunia aneh. Hujan turun deras malam itu. Naila duduk di pojok kamarnya, membolak-balik halaman novel fantasi yang sedang ia baca untuk ketiga kalinya. Novel itu berjudul Mahkota Berdarah, kisah kelam tentang perebutan tahta di kerajaan Eldoria. Dari semua tokoh, ia paling iba pada Putri Elara, gadis malang yang difitnah membawa sial, diasingkan dari istana, lalu mati sendirian. Kenapa tokoh favoritku harus berakhir segitu tragisnya? Gumam Naila sambil memeluk bukunya. Ia menutup novel itu dengan desahan panjang. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh berpendar dari halaman terakhir. Mata Naila membelalak. Apa-apaan ini? Ia mencoba menjauh, namun cahaya itu semakin terang, seolah menariknya masuk. Angin kencang berembus, padahal jendela kamarnya tertutup rapat. Halaman novel berputar-putar seperti pusaran air, lalu dalam sekejap. Bruk! Naila merasakan tubuhnya terhempas ke permukaan empuk. Ia membuka mata perlahan, mendapati dirinya terbaring di atas ranjang berkanopi emas. Tirai putih menjuntai elegan, dan aroma bunga lavender memenuhi ruangan. Ini bukan kamarku. Suaranya bergetar. Ia bangkit, melangkah ke depan cermin besar di sudut ruangan. Namun yang ia lihat bukanlah wajahnya sendiri. Gadis dalam cermin memiliki rambut pirang keemasan terurai dan mata biru jernih, persis seperti deskripsi Putri Elara di novel. Naila panik. Ia menepuk-nepuk pipinya, mencoba meyakinkan diri. Jangan bilang, aku masuk ke dalam novel. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Seorang pelayan membungkuk sopan. Yang mulia, sarapan sudah disiapkan. Raja memanggil Anda. Naila menelan ludah. Kata-kata itu membuat kakinya gemetar. Ia benar-benar berada di dunia novel, dan bukan sembarang tokoh, melainkan menjadi Putri Elara sendiri, sosok tragis yang sebentar lagi akan dibuang oleh kerajaan. Hatinya berdegup kencang. Kalau aku jadi Elara, berarti aku juga akan mati mengenaskan. Menyadari takdir tragis, Naila berjalan pelan menyusuri koridor istana yang dipenuhi ukiran megah. Setiap langkahnya terasa berat. Mata para pelayan yang memandanginya penuh rasa iba, seolah mereka tahu betul nasib buruk apa yang menunggu dirinya. Ini aneh sekali, semuanya sama persis dengan yang aku baca, bisiknya sambil menggenggam rok panjang yang menjuntai di lantai. Saat memasuki ruang makan kerajaan, ia mendapati Raja Eldoria, pria berwajah tegas dengan mahkota berat di kepalanya, duduk di kursi utama. Di sampingnya ada ratu, serta seorang gadis cantik berambut hitam panjang yang menatap Naila dengan senyum tipis penuh ejekan. Putri Seraphine. Naila langsung mengenali tokoh itu. Saudari tirinya dalam novel. Orang yang akan menghancurkan hidup Elara. Selamat pagi, Elara, sapa Raja dengan nada hambar. Selamat pagi, Ayahanda, jawab Naila, berusaha meniru sikap anggun seorang putri kerajaan. Namun dari ekor matanya, ia bisa melihat Seraphine menatapnya seperti sedang menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan bahan olok-olok. Sambil duduk, Naila berusaha mengingat kembali alur novel.
Ia tahu betul bahwa sebentar lagi Sraphinne akan mulai menyebar desas-desus bahwa Lara adalah anak kutukan. Fitnah itu akan berkembang hingga membuat rakyat membenci Lara. Dan akhirnya, ia akan diasingkan. Dan mati. Tubuh Naila merinding. Kalau aku diam saja, aku akan mati persis seperti di cerita, pikirnya. Tapi, kalau aku mengubah sikapku, apa jalan cerita juga akan berubah? Di hadapannya, Sraphinne tiba-tiba menjatuhkan sendok emas ke lantai dengan suara keras. Semua kepala menoleh, lalu tatapan tajam sang saudari tiri itu jatuh pada Naila. Lara, kau tidak sopan menjatuhkan sendok di hadapan ayahanda raja, katanya manis, namun jelas-jelas menuduh. Naila membeku. Inilah momen yang ia ingat dari novel, salah satu fitnah kecil yang kelak menjadi besar. Tapi kali ini, ia menatap balik Sraphinne dengan senyum samar. Sayang sekali, sendok itu jatuh di dekatmu, Sraphinne. Apa kau yakin aku yang menjatuhkannya? Ruangan mendadak hening. Ratu menahan senyum tipis, Raja mengangkat alis, dan Sraphinne terdiam, tidak menyangka Lara yang biasanya penurut bisa membalas dengan tenang. Untuk pertama kalinya, Naila mengambil langkah kecil untuk melawan takdir. Musuh dalam selimut. Setelah kejadian di ruang makan, suasana hati Sraphinne jelas-jelas berubah. Senyumnya tetap manis, tetapi tatapannya menusuk seperti belati yang diselipkan di balik gaun sutra. Naila bisa merasakan hawa dingin dari balik sorot matanya. Jadi, kau mulai berani menjawab, Lara, bisik Sraphinne ketika mereka berjalan beriringan keluar ruangan. Suaranya lirih, tapi penuh racun. Naila menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Kenapa tidak? Bukankah aku hanya membela diri? Sraphinne terdiam sepersekian detik sebelum kembali tersenyum, seolah tidak ada apa-apa. Namun Naila tahu, senyum itu hanya topeng. Dalam novel, inilah awal mula Sraphinne menyusun rencana besar untuk menyingkirkannya. Hari itu, Naila mencoba mengamati semua orang di sekelilingnya. Ia sadar, untuk bertahan di dunia novel ini, ia harus tahu siapa kawan dan siapa lawan. Sayangnya, hampir semua tokoh di istana tidak berpihak pada Lara. Pelayan lebih menghormati Sraphinne, bangsawan memuji kecantikan dan kepintarannya, sementara Lara dianggap hanya bayangan. Aku benar-benar sendirian di sini, gumam Naila ketika kembali ke kamar. Ia menatap wajah putri Lara di cermin. Gadis itu cantik, tetapi terlihat rapuh. Dan dalam cerita asli, kerapuhan itulah yang membuatnya mudah dihancurkan. Namun Naila berbeda. Ia bukan Lara. Ia adalah dirinya sendiri, dan ia bertekad tidak akan berakhir tragis. Malam harinya, saat sedang membaca buku di meja rias, seorang pelayan berlari-lari kecil masuk ke kamarnya. Yang mulia, Putri Sraphinne pingsan di taman, dan semua orang berkata, itu karena bunga beracun yang Anda bawa pagi ini. Naila tercekat. Inilah fitnah besar pertama yang akan menjatuhkan Lara. Dalam novel, Lara hanya menangis, tidak mampu membela diri, hingga akhirnya nama baiknya hancur. Namun Naila mengepalkan tangan. Kalau aku diam, sejarah akan berulang. Tapi kalau aku bertindak, siapa tahu aku bisa mengubah segalanya. Dengan langkah mantap, ia berdiri. Bawa aku ke taman. Aku akan membuktikan sesuatu. Dan disitulah, permainan berbahaya antara Naila dan Sraphinne benar-benar dimulai. Upaya pertama mengubah alur. Taman istana dipenuhi cahaya obor ketika Naila tiba. Beberapa bangsawan sudah berkumpul,
berbisik-bisik sambil menatapnya dengan curiga. Di tengah kerumunan, Seraphine terbaring lemah di kursi panjang, wajahnya pucat pasi. Pelayan istana sibuk mengelap keringat dingin di dahinya. Begitu Naila melangkah masuk, semua tatapan beralih kepadanya. "Itu dia," bisik seorang wanita bangsawan. "Putri Elara yang membawa bunga beracun itu, bukan?" sahut yang lain. Naila menghela napas dalam hati. Inilah adegan yang ia ingat jelas dari novel. Seraphine berpura-pura sakit karena bunga Nix HD, dan semua orang percaya Elara yang menyebabkannya. Dari sinilah reputasi Elara mulai hancur. Namun kali ini, Naila tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. "Siapa yang bilang aku membawa bunga beracun itu?" Suaranya terdengar lantang, membuat bisikan-bisikan terhenti. Seorang pelayan gemetar, menunduk. Hamba melihat Yang Mulia Putri Elara berjalan ke taman pagi tadi, membawa vas berisi bunga. "Dan kau yakin itu Nix HD?" Naila mengangkat alis. Pelayan itu terdiam, bingung. Dengan langkah tenang, Naila menghampiri vas bunga yang diletakkan di meja dekat Seraphine. Ia menatap kelopak ungu tua yang indah, lalu tersenyum samar. "Ini bukan Nix HD. Ini Violet Moonflower, mirip, tapi sama sekali tidak beracun. Buktinya." Ia memetik satu kelopak bunga itu, lalu menelannya di depan semua orang. Kerumunan terperanjat. "Yang Mulia, jangan." Namun Naila tetap berdiri tegak, menelan bunga itu tanpa ragu. Beberapa detik hening berlalu, dan ia tetap baik-baik saja. "Kalau bunga ini beracun," katanya sambil menatap semua orang, "seharusnya aku sudah jatuh pingsan sekarang. Tapi lihatlah, aku masih berdiri. Jadi, siapa sebenarnya yang berbohong?" Tatapan para bangsawan berubah, dari curiga menjadi bingung, lalu mulai berbalik ke arah Seraphine. Sang putri tirinya itu menggertakkan gigi, wajahnya yang tadinya pucat mendadak tampak panik. "Cukup," seru raja yang baru tiba di taman. Suaranya berat, penuh wibawa. Ia menatap Seraphine yang masih terbaring dengan tatapan penuh tanya. "Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Seraphine tidak bisa menjawab dengan cepat. Hanya ada keheningan canggung, dan Naila menatapnya dengan kemenangan kecil. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menangkis jebakan yang seharusnya menjatuhkan Elara. Di dalam hati, Naila berbisik, "Ini langkah pertama. Aku bisa mengubah alur cerita." Rahasia di perpustakaan istana. Malam itu, Naila menyelinap ke perpustakaan istana yang sunyi. Obor di dinding berkelip redup, bayangan rak buku menjulang seperti deretan raksasa. Udara berbau debu dan kertas tua menusuk hidungnya. Ia berjalan pelan, menelusuri deretan rak hingga berhenti di sudut tergelap. Rak tua yang dipenuhi sarang laba-laba tampak aneh, seakan jarang disentuh. Dengan sedikit dorongan, rak itu bergeser, menyingkap pintu kecil rahasia. Degup jantungnya semakin kencang. Ia masuk, mendapati ruangan sempit dengan meja batu dan tumpukan buku lusuh. Dari semua buku itu, satu menarik matanya, sampul hitam dengan huruf emas pudar bertuliskan Ramalan Putri Bulan. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Seorang putri berwajah bulan akan membawa bencana bagi kerajaan. Panen gagal, rakyat menderita, darah akan tumpah. Untuk menyelamatkan negeri, putri itu harus disingkirkan. Naila terdiam, dada sesak. Jadi, semua kebencian pada Elara berasal dari ramalan ini. Namun di halaman terakhir, ia menemukan kalimat samar.
Putri Bulan hanya akan menjadi malapetaka jika gagal menemukan cahaya sejatinya. Naila menutup buku itu erat-erat, matanya berkilat. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Aku hanya harus menemukan cahaya sejati itu sebelum terlambat. Saat ia melangkah keluar, samar-samar ia mendengar suara langkah lain di koridor. Seseorang mungkin mengikutinya. Ia cepat-cepat menyembunyikan buku itu di balik gaunnya. Dalam hatinya, ia tahu rahasia ini bisa menjadi penyelamat atau awal dari bahaya yang lebih besar. Sekutu tak terduga. Sejak menemukan ramalan itu, Naila semakin waspada. Ia sadar Sraphineh tidak akan berhenti menjebaknya. Tapi kini ia punya tujuan baru, menemukan cahaya sejati yang disebut dalam buku. Suatu sore, saat ia berjalan di taman istana, ia melihat seorang pemuda asing berdiri di dekat air mancur. Jubahnya sederhana, namun dari cara ia membawa diri, jelas ia bukan orang biasa. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam tapi lembut. "Putri Elara," sapanya pelan. Naila menoleh curiga. "Siapa kau?" Ia menunduk hormat. "Adrian, dari kerajaan Arven. Saya mendengar banyak kabar tentang Anda, tapi saya yakin tidak semuanya benar." Nama itu membuat jantung Naila berdebar. Pangeran Adrian. Dalam novel, ia datang terlambat, terlalu terlambat untuk menyelamatkan Elara. "Kenapa kau mempercayaiku?" tanyanya. Adrian menatapnya lekat. "Karena mata Anda tidak menyimpan kebencian. Orang yang disebut kutukan tidak akan punya tatapan setenang itu." Naila terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat Elara bukan sebagai beban, melainkan manusia. Malam itu, di kamarnya, Naila memandangi buku ramalan yang ia sembunyikan. Pikirannya berputar. Mungkin Adrian adalah sekutu yang ditakdirkan datang terlambat. Tapi kali ini, aku bisa menjangkaunya lebih cepat. Dan itu artinya, takdir bisa berubah. Jalan menuju pengasingan. Hari-hari di istana semakin tegang. Sraphineh tidak pernah berhenti menyebarkan fitnah. Ia membisikkan kepada para bangsawan bahwa setiap musibah yang menimpa negeri, hujan badai, panen yang gagal, penyakit yang merebak di desa, semuanya adalah ulah Putri Bulan. Perlahan, kabar itu sampai ke telinga rakyat. Nama Elara menjadi bahan perbincangan. Ada yang takut, ada yang benci, dan sedikit sekali yang berani membelanya. Di ruang sidang kerajaan, para bangsawan memenuhi aula. Raja duduk di singgasananya, wajahnya berat dan lelah. Di sampingnya, ratu hanya diam dengan ekspresi sulit ditebak. Sraphineh berdiri anggun di barisan depan, pura-pura bersedih. Raja mengetuk tongkat emasnya. "Elara, demi keselamatan kerajaan, kau harus meninggalkan istana. Mulai esok, kau akan diasingkan ke wilayah perbatasan." Kerumunan bergemuruh. Beberapa wajah menunjukkan kepuasan, yang lain tampak lega. Naila merasakan dadanya sesak. Dalam novel, inilah titik di mana Elara hancur, menangis, dan berlutut memohon. Tapi ia bukan Elara. Ia adalah Naila, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia menegakkan tubuh, menatap raja dan semua bangsawan yang hadir. "Baiklah. Jika itu keputusan ayahanda, aku akan pergi. Tapi ingatlah, kutukan yang kalian takuti bukan berasal dariku. Suatu hari, kebenaran akan terlihat." Kata-katanya membuat aula hening. Beberapa bangsawan terdiam, sementara Sraphineh tampak menegang meski mencoba tetap tersenyum.
Malam itu, di taman yang sunyi, Naila duduk sendiri di bangku batu. Angin malam menusuk kulitnya, tapi pikirannya lebih dingin dari udara. Ternyata, meski aku sudah berusaha mengubah alur, naskah cerita tetap menyeretku ke jalur pengasingan. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya berakhir sama. Langkah kaki mendekat. Adrian muncul dari balik pepohonan, wajahnya serius. "Lara," katanya pelan, "aku tidak akan membiarkanmu sendirian di sana. Jika kau diasingkan, aku akan menemukan cara untuk membantumu." Naila menatapnya, matanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. "Kalau begitu," bisiknya, "mungkin ini bukan awal dari kehancuranku, tapi awal dari kebangkitanku." Kehidupan di perbatasan. Kereta kuda berguncang melewati jalan berbatu, membawa Naila menuju perbatasan. Di sanalah sebuah dusun kecil menanti, jauh dari kemewahan istana. Rumah kayu reot dengan atap bocor diberikan untuknya. Malam pertama terasa dingin dan sunyi, hanya suara angin yang berdesir di celah dinding. Hari-hari awal berjalan sulit. Penduduk desa menatapnya penuh curiga, sebagian bahkan berbisik menyebutnya Putri Bulan pembawa kutukan. Anak-anak bersembunyi ketika ia lewat, orang dewasa menutup pintu rapat-rapat. Naila hanya bisa tersenyum, meski hatinya perih. Namun ia tidak tinggal diam. Ketika seorang ibu jatuh sakit, Naila mencari daun herbal di hutan dan membuat ramuan sederhana. Saat seorang anak terjatuh, ia merobek kain gaunnya untuk membalut luka. Bahkan ketika ladang warga gagal panen, ia turun tangan, memanggul air dan mencangkul tanah bersama mereka. Perlahan, sikap orang-orang mulai berubah. "Putri Lara tidak seperti yang kita dengar," bisik seorang kakek. "Dia bukan pembawa malapetaka, dia justru menolong kita," tambah seorang ibu. Anak-anak pun akhirnya berani mendekat, membawa papan tulis kecil, meminta Naila mengajari mereka membaca dan menulis. Setiap kali melihat senyum mereka, Naila merasa hatinya hangat. "Mungkin beginilah caraku menemukan cahaya sejati," pikirnya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Naila mendengar ketukan pelan di pintunya. Saat dibuka, Adrian berdiri dengan jubah sederhana, membawa kantong makanan. Nafasnya tampak berat, seolah ia menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemuinya. "Aku berjanji akan datang," katanya lirih, "dan aku menepatinya. Kau bukan kutukan, Lara, kau cahaya." Hati Naila bergetar. Ia menatap bulan yang menggantung di langit, lalu berbisik dalam hati, "Jika inilah pengasingan, maka aku akan menjadikannya awal kebangkitanku." Ujian kepercayaan. Hari-hari Naila di perbatasan perlahan menjadi lebih terang. Penduduk mulai percaya padanya, anak-anak belajar membaca, dan beberapa bahkan menyebutnya pelindung kecil desa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, pasukan bersenjata dari kerajaan tetangga mendadak menyerbu perbatasan. Mereka menjarah hasil bumi, membakar lumbung, dan mengancam penduduk. Rakyat panik, sebagian bersembunyi, sebagian lain menuding Naila. "Ini pasti gara-gara kutukan Putri Bulan," teriak seorang pria ketakutan. Naila berdiri di depan warga, meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Percayalah padaku." Tanpa senjata, ia hanya mengandalkan keberanian. Ia memimpin warga mengungsi ke hutan, lalu mencari cara untuk menghalangi pasukan. Di tengah kekacauan, Adrian muncul bersama beberapa pengawal rahasia yang setia padanya. Dengan taktik cepat, mereka berhasil mengusir musuh dan menyelamatkan lumbung yang tersisa.
Setelah bahaya mereda, warga desa menatap Naila dengan mata berbeda. Bukan lagi curiga, melainkan kagum. "Putri Elara melindungi kita," bisik seorang anak kecil. "Dia bukan kutukan. Dia penyelamat," tambah yang lain. Naila terdiam, dadanya bergetar haru. Inilah momen yang tidak pernah ada dalam novel asli, momen ketika rakyat mulai benar-benar berpihak padanya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Adrian berkata pelan, "Lihatlah, Elara. Kau sudah mulai menulis ulang takdirmu sendiri." Naila menatap ke arah desa yang tenang. "Ya, naskah cerita ini tidak lagi sama. Aku tidak akan menjadi putri yang mati dalam kesepian. Aku akan menjadi putri yang melawan takdir. Takdir yang ditulis ulang." Kabar tentang Putri Bulan yang diasingkan tapi justru melindungi rakyat menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, desa ke desa, hingga akhirnya sampai ke telinga istana. Bangsawan yang dulu bersorak atas pengusiran Naila kini mulai ragu. Apalagi ketika berita tentang serangan musuh di perbatasan beredar, dan bagaimana Elaralah yang menyelamatkan rakyatnya. Namun Seraphine tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan situasi untuk meracuni pikiran raja. "Itu semua hanya tipuan," bisiknya. "Elara menggunakan sihir untuk memikat rakyat. Jika tidak dihentikan, ia akan merebut tahta dan menghancurkan kerajaan." Raja yang sudah diliputi ketakutan akhirnya memanggil Naila kembali ke istana. Kali ini bukan untuk disambut, melainkan untuk diadili. Di aula megah yang dulu ia tinggalkan, Naila berdiri di hadapan ratusan bangsawan. Rambutnya sederhana, gaunnya tidak mewah, tapi sorot matanya kuat. Rakyat dari desa perbatasan yang ia lindungi turut hadir, memohon agar Naila tidak dihukum. "Putri Elara," suara raja bergema, "kau dituduh menggunakan kutukan untuk mengendalikan rakyat. Apa kau punya pembelaan?" Naila menunduk sebentar, lalu menatap lurus pada ayahnya. "Ayahanda, selama ini aku memang disebut Putri Bulan, kutukan kerajaan. Tapi tanyakanlah pada rakyat di perbatasan, apakah aku membawa malapetaka, ataukah aku membawa harapan?" Suara rakyat bergemuruh. "Putri Elara menolong kami. Dia penyelamat, bukan kutukan." Kerumunan bangsawan saling pandang. Untuk pertama kalinya, suara rakyat lebih keras daripada fitnah Seraphine. Seraphine panik. Ia maju, menuding Naila. "Jangan percaya. Itu semua permainan. Dia menipu kalian." Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Adrian maju ke tengah ruangan. Ia menunduk hormat pada raja. "Aku sendiri menyaksikan kebenarannya. Putri Elara tidak hanya melindungi rakyat, tapi juga mempertaruhkan nyawanya melawan pasukan musuh. Jika itu disebut kutukan, maka biarlah semua orang merindukan kutukan seperti itu." Ruangan hening. Raja menatap putrinya lama, seakan melihat sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Mata Naila berkilat lembut, penuh keteguhan, berbeda dari bayangan putri rapuh yang selalu digambarkan Seraphine. Akhirnya, suara raja bergetar. "Elara, mungkin aku salah menilaimu." Seraphine menjerit, mencoba membela diri, tapi semua sudah terlambat. Fitnahnya terbongkar, dan pengaruhnya mulai runtuh. Malam itu, setelah semua selesai, Naila berdiri di balkon istana, menatap bulan purnama. Hatinya berdesir. Dalam novel asli, di titik ini Elara seharusnya sudah mati, terlupakan dalam pengasingan. Tapi kini, ia berdiri tegak, rakyat berpihak padanya, dan jalan baru terbuka. Adrian mendekat, berdiri di sampingnya.
Kau berhasil menulis ulang takdirmu, Elara. Tak ada lagi naskah yang bisa mengikatmu. Naila tersenyum kecil. Mungkin memang begitu. Atau mungkin, takdir hanya menunggu seseorang cukup berani untuk mengubahnya. Bulan bersinar terang di atas langit kerajaan, seakan menjadi saksi bahwa Putri Bulan bukanlah kutukan, melainkan cahaya yang akhirnya menemukan tempatnya. Tamat.